Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami, Iman yang sudah siap mengabarkan dari gedung Mahkamah Agung. Iman, apa informasi terbaru yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya, selamat siang Rehana dan pemirsa. Tadi baru saja Mahkamah Agung menyampaikan konferensi pers menyikapi kasus dugaan suap yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan memang pemirsa, mengenai kasus dugaan suap ini tentunya sangat mencoreng dunia peradilan Indonesia sehingga membuat Mahkamah Agung harus angkat bicara. Dan tadi dalam konferensi persnya ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung juga melakukan serangkaian ataupun juga berbagai keputusan dalam menyikapi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memberhentikan sementara hakim-hakim yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini. Pemberhentian sementara ini juga menunggu keputusan hukum tetap yang akan menimpa dari hakim-hakim yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini, sehingga nantinya kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka nantinya hakim-hakim tersebut akan diberhentikan secara tetap juga. Dan selain itu juga pemirsa, Mahkamah Agung juga mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk kemudian agar kedepannya tidak terulang kembali. Salah satunya adalah dengan membentuk satgas khusus dalam mengawasi etika dalam kehakiman. Dalam hal ini untuk satgas khusus ini baru akan dipersiapkan di wilayah hukum Jakarta, di mana untuk satgas khusus ini baru akan dimulai pada esok hari. Selain itu juga Mahkamah Agung juga mempersiapkan sebuah aplikasi dalam penunjukan majelis hakim secara robotik pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, di mana aplikasi ini juga telah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung dan rencananya juga akan diterapkan di tingkat majelis hakim tingkat pertama dan juga di tingkat banding. Namun untuk penerapannya kapan ini juga masih akan ditinjau kembali, karena memang untuk mempersiapkan aplikasi ataupun juga sebuah sistem yang tentunya menggunakan algoritma yang cukup kompleks ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara untuk ketiga hakim ataupun juga sejumlah hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini juga telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, dan kita juga masih menunggu apakah nantinya proses peradilan ini membuktikan bahwa mereka bersalah atau tidak, karena memang sejauh ini sejumlah hakim tersebut masih ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan menunggu apakah nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat atau tidak, karena memang saat ini statusnya masih tersangka. Dan sebelum dari Mahkamah Agung tadi kami juga sempat meninjau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana seperti yang kita ketahui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga satu hakim ini yang bertugas di Pengadilan Jakarta Selatan juga termasuk dalam hakim-hakim yang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Namun kalau kita tinjau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, untuk proses peradilan masih berjalan secara normal. Namun untuk posisi ketua itu yang nantinya akan dicari kembali. Kalau informasi dari Mahkamah Agung, nantinya tentunya untuk ketua sendiri akan digantikan oleh wakilnya. Dan kemudian kita juga masih menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini, apakah akan ada tersangka-tersangka tambahan ataupun tidak. Tentu kita akan menantikan bagaimana jalannya proses hukum yang dijalani oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu. Baik, terima kasih Man Fajar atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas.